Kita lanjut membahas tentang di slide 19 dan 20 tentang sektor saham yang mengalahkan pertumbuhan IHSG selama 10 tahun dengan bantuan teknologi yang namanya ipodnews.com ya. Sebenarnya banyak orang nggak tahu, sebelum kita ngomongin saham, sebenarnya saham-saham itu dibagi dalam kelompok ya. Dibagi dalam kelompok berdasarkan sektor dan industrinya. Saham-saham itu seringkali banyak orang terjebak untuk milih saham sembarangan karena pom-pom, karena dipengaruhi orang, tapi sebenarnya nggak melihat sektornya dan industrinya di mana sebenarnya. Nah, cara gampangnya gimana untuk tahu? Sebenarnya karena ada beberapa teman yang nanya dan mahasiswa juga, Pak, saham apa yang bagus? Saham apa yang bagus ya? Mari kita melihat, gue mungkin gak bisa kasih pilihan saham apa yang bagus, jadi terserah lo milihnya, nanti dilihat kinerjanya. Tapi ada cara melalui ipodnews.com, sebenarnya ada cara untuk melihat saham mana sih yang bisa mengalahkan pertumbuhan IHSG-nya selama 10 tahun. IHSG adalah indeks harga saham gabungan ya. Jadi total kalau sahamnya 600 lebih itu digabung, nah jadi geraknya namanya grafik IHSG ya gitu. Indeks harga saham gabungan. Nah, sini gua tampilkan di bawah situ ada dari website namanya ipodnews.com. Jadi begitu nanti kalau dia tampil, di atas menu pilihlah saham. Ya, judulnya saham, pilih menunya saham. Setelah menu saham itu Anda pilih, klik masuk ke grafik ya. Nah, masuk ke grafik. Nah, nanti dari grafik itu Anda akan terbantu tuh ngelihat dari situ indeks-indeksnya saya pilih di situ di bawah itu ada, mungkin bisa dilihat itu ya yang bagian bawah di slide nomor 20 di bagian bawah. Tulis dulu pertama di kolomnya itu ya. Di kolomnya yang bagian paling kiri di bawah itu ada IHSG, indeks harga saham gabungannya ya, ditulis dulu. Terus kemudian tulis aja agri, terus tulis juga basic itu sektornya, agriculture ya sektornya, terus kemudian ada sektor basic ya, terus industri. Kemudian consumer good yang biasa Anda kayak Unilever, terus Mayora, segala macam itu ya, Indofood. Kemudian masukkan juga finance, infrastruktur tahu ya, kayak Wika dan segala macam ya, mining ya, batu bara segala macam gitu. Terus kemudian miscellaneous terus kemudian property, terus kemudian trade. Nah itu adalah sektor-sektornya. Nah, terus kemudian tanggalnya coba disetting. Kita ngelihat 10 tahun ke belakang ya. Sekarang tahun 2019, ini data gue ambil tanggal 14 Mei 2019. Jadi dihitung mundur tahun 2009, ambil aja tanggal 1 Januari. Nah, setelah dikalkulasi di Go, ketika Anda klik, nanti di situ IHSG-nya ternyata selama 10 tahun terakhir itu IHSG-nya tuh mengalami pergerakan kenaikan tuh sebesar 346. Coba dilihat di tabel itu mana sektor-sektor yang lebih tinggi daripada IHSG itu sendiri. Nah, jangan-jangan ini bisa menjadi rujukan Anda untuk memilih untuk ke masa depan nanti ya, mulai di tahun 2019 ya. Ini Anda bisa milih dari situ ya. Jadi yang kalau misalnya dari data itu ternyata yang yang tinggi, dia lebih tinggi daripada IHSG adalah consumer goods pertama itu, terus kemudian finance, kemudian basic ya, basic industry. Nah, itu isinya apa aja? Sektor-sektor itu isi sahamnya apa aja? Masuk aja ke idnfinancials.com ya, kayaknya nanti kita bahas itu saham melalui platform itu, kita akan banyak tahu ilmunya. Yang paling penting kali ini adalah sektor sahamnya. Jadi udah kejawab ya, sektor saham apa selama 10 tahun terakhir
bisa mengalahkan pergerakan IHSG, yaitu pertama consumer goods, kemudian finance, terus kemudian basic industry gitu ya. Dan kita ngambil 3 contoh itu, nanti mungkin salah satu contohnya kita bisa lihat ya. Oke, sekali lagi ini sangat terbantu banget lewat website iPod News. Sayangnya nggak banyak orang yang mengajari ya, apalagi ya karena gue tahu, maka saatnya gue berbagi buat orang biar orang makin tahu bagaimana cara mencari sektor saham yang mengalahkan pertumbuhan IHSG selama 10 tahun. Thank you, semoga bermanfaat. Kita ganti untuk bab selanjutnya. Salam dari gue, Lembu Tambun.